Halo guys, kalian tahu gak kalau sebelum bangunan dapat digunakan dengan aman, nyaman, dan berfungsi sebagai mestinya, ada sistem yang harus bekerja di balik struktur fisik bangunan itu sendiri. Nah, sistem itu disebut dengan utilitas bangunan. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan mengenai sistem utilitas pada bangunan, di sini saya bersama 5 teman saya, yaitu Alif yang akan membahas mengenai pemadam kebakaran pada bangunan, kemudian Biu yang akan membahas sistem plumbing pada bangunan, Egan yang akan membahas gas medis pada bangunan, kemudian Hanif yang akan membahas sistem elektrikal pada bangunan, kemudian Yusuf yang akan membahas mengenai air conditioner mekanikal pada bangunan, kemudian saya Habib yang akan membahas air conditioner mekanikal juga. Kami bernama adalah mahasiswa arsitektur semester 5 di Universitas Diponegoro. Oke, lanjut ke pembahasan mengenai utilitas bangunan. Jadi apa sih utilitas bangunan itu? Nah, utilitas bangunan adalah sebuah sistem penunjang yang dirancang dan dipasang di dalam bangunan untuk menyediakan kebutuhan dasar manusia serta mendukung fungsi teknis bangunan tersebut. Kenapa sih utilitas itu penting untuk sebuah bangunan? Nah, tanpa utilitas, bangunan hanya berupa struktur kosong. Jadi, bangunan itu tidak akan memberi manfaat kepada siapapun. Nah, dengan adanya utilitas, bangunan itu bisa mengalirkan air, menyediakan listrik, menciptakan udara bersih dan nyaman, memadamkan kebakaran jika ada api, dan menjaga penghuni tetap aman serta sehat. Pada video kali ini, kami berenam akan menjelaskan dan menganalisa sistem utilitas pada rumah sakit. Di antaranya ada sistem HVAC, ada sistem elektrikal, sistem plumbing, sistem gas medis, sistem pencegahan kebakaran, dan juga sistem komunikasi dan IT. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana sistem HVAC yang berada di dalam sebuah ruangan di rumah sakit. HVAC adalah singkatan dari Heating, Ventilation, and Air Conditioning, yaitu sistem yang mengatur suhu, kebersihan, dan sirkulasi udara di dalam bangunan. HVAC pada rumah sakit itu sangat penting karena berhubungan langsung dengan kenyamanan, kebersihan udara, dan pengendalian infeksi. Berbeda dengan gedung biasa, sistem HVAC rumah sakit punya standar yang jauh lebih ketat. Fungsi utama HVAC di rumah sakit yaitu yang pertama menjaga suhu dan kelembapan udara agar nyaman bagi pasien dan stafnya, yaitu biasanya sekitar dari 22 sampai 26 derajat Celcius. Lalu kedua, menyaring dan membersihkan udara dari debu, virus, dan partikel mikro. Ketiga, mengontrol tekanan udara antar ruangan supaya mencegah penyebaran infeksi. Pada HVAC di rumah sakit, yang pertama kita akan membahas mengenai FCU atau Fan Coil Unit yang berfungsi sebagai mesin pendingin di plafon. FCU adalah unit pendingin lokal yang biasanya terpasang di atas plafon tiap ruangan, yaitu fungsinya ada menerima air dingin atau chill water dari sistem pusat gedung. Kedua, di dalamnya terdapat kipas yang mendorong udara dingin ke dalam ruangan. Lalu FCU tidak mengambil udara dari luar, tapi mendinginkan udara yang dalam ruangan sudah ada, lalu mensirkulasikannya kembali. Yang kedua ada SD supply diffuser yang berfungsi sebagai titik keluaran udara dingin. Ini adalah sebuah lubang di kisi-kisi yang berada di atap plafon untuk keluarnya udara bersih dan dingin melalui FCU menuju ruangan. Udara yang keluar dari SD biasanya bersekitar 23-24 derajat Celcius. Yang ketiga ada RD atau Return Diffuser yang berfungsi sebagai jalur pulang udara ke FCU. Setelah udara dingin keluar dari supply diffuser, udara ruangan akan kembali memasuki return diffuser. Udara ini kembali menuju FCU. Di FCU udara disaring dan didinginkan lagi, lalu diputar kembali ke ruangan melalui supply diffuser. Lalu yang keempat yaitu ada exhaust grill dan exhaust air duct yang berfungsi sebagai pembuangan udara kotor. Tidak semua udara diputar ulang, sebagian udara harus dibuang agar kualitas udara tetap sehat. Exhaust grill yaitu titik di plafon tempat udara kotor ditarik keluar. Lalu exhaust air duct yaitu saluran yang membawa udara kotor itu keluar dari gedung atau ke exhaust fan. Fungsi exhaust ini yaitu membuang udara lembab, mengurangi bau, dan menjaga sirkulasi ruangan agar tetap segar. Lalu yang terakhir, bagaimana sih alur kerjanya? Jadi yang pertama, FCU atau Fan Coil Unit akan menerima air dingin dari selir gedung. Berikutnya, FCU mendinginkan udara ruangan. Lalu udara dingin keluar lewat SD atau supply diffuser menuju ruangan.
Lalu udara ruangan kembali ke FCU lewat RD atau return diffuser untuk disaring dan didinginkan. Yang terakhir, sebagian udara kotor dibuang melalui exhaust grill menuju exhaust air duct dan bisa diarahkan keluar gedung. Berikut gambar contoh HVAC pada ruangan di rumah sakit. Pernahkah kalian melihat tembok di belakang ranjang pasien di rumah sakit? Anda akan melihat panel dengan colokan yang berbeda warna. Mereka memang terlihat seperti colokan listrik, akan tetapi fungsinya jauh dari itu. Sistem ini namanya adalah gas medis, yakni sebuah jaringan utilitas pipa yang tersembunyi di belakang tembok rumah sakit, memastikan gas yang bersih dan steril mencapai ke pasien yang membutuhkan pernapasan atau sedang menjalani operasi. Anda mungkin penasaran, apa saja yang mengalir dari pipa-pipa ini? Pertama adalah oksigen. Di ruangan umum, fungsinya adalah membantu pasien bernapas apabila kadar oksigen di dalam tubuh mereka rendah. Yang kedua adalah gas medis MA4 yang bertekanan 4 bar dan MA7 yang bertekanan 7 bar. MA4 digunakan untuk pasien yang kritis di ICU dengan dicampur oksigen menggunakan ventilator. Sedangkan MA7 digunakan untuk menggerakkan alat medis seperti bor tulang. Di area spesial seperti ruang operasi, ada gas nitrous oxide atau N2O. Gas ini digunakan untuk anestesia atau penanda nyeri selama operasi. Akan tetapi, sistem pipa ini tidak hanya untuk menyalurkan gas, tetapi juga untuk mengambil gas. Apabila Anda melihat colokan dengan laba VAC, artinya adalah vakum medis. Pipa ini tidak untuk menyalurkan gas, tetapi sebuah pipa suction untuk menyedot cairan tubuh seperti darah dan sekresi selama operasi atau luka. Sebagai rumah sakit, pasti membutuhkan keamanan. Oleh sebab itu, akan ada control panel yang disebut zone valve boxes. Panel-panel ini dipasang secara strategis di setiap lorong rumah sakit agar staf dapat mengakses dengan mudah. Panel ini memperbolehkan perawat atau teknisi untuk mengawasi tekanan gas dan apabila ada bahaya seperti api atau bocor, dapat langsung dihentikan hanya untuk zona itu saja dan tidak seluruh rumah sakit. Jadi, semua pipa ini datang dari mana? Sebenarnya tergantung dari gasnya. Karena rumah sakit menggunakan banyak oksigen, biasanya oksigen disimpan pada tangki besar di luar rumah sakit. Gas spesial seperti N2O datang dari ruangan manifold di basement, di mana beberapa silinder bertekanan tinggi digabungkan. Untuk udara medis dan vakum, diciptakan langsung dengan kompresor yang kuat yang berada di ruangan basement juga. Semua pipa gas ini bergabung dan naik melalui shaft yang kemudian disalurkan ke seluruh bagian rumah sakit. Selanjutnya adalah sistem pemadam kebakaran rumah sakit. Di rumah sakit, bahaya kebakaran adalah resiko besar, karena banyaknya pasien tidak bisa bergerak cepat saat melakukan evakuasi. Oleh karena itu, sistem pemadam kebakaran harus dirancang lebih ketat dibanding bangunan pada umumnya. Nah, dari sekian banyak pertanyaan, kita mulai dari yang pertama dulu. Apa sih itu sistem pemadam kebakaran rumah sakit? Secara sederhana, sistem pemadam kebakaran di rumah sakit terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu adalah sistem otomatis, seperti sprinkler, dan sistem manual, seperti fire hose dan alat pemadam. Tujuannya sama, yaitu mendeteksi kebakaran sejak awal dan memadamkannya secepat mungkin sebelum api mulai membesar. Yang kedua, gimana sih cara kerja sprinkler otomatis? Sprinkler itu bekerja otomatis ketika ruangan mulai terasa panas. Di dalamnya terdapat cairan kecil, dan kalau suhunya naik, cairan itu akan pecah dan air bertekanan langsung menyemprot ke sumber yang ada apinya. Jadi selain sistem otomatis seperti yang saya sebutkan sebelumnya, rumah sakit pun juga punya alat manual. Yang pertama, fire hose cabinet, yaitu berisi selang yang bisa dipakai petugas untuk menyemprotkan air langsung dari sistem hidran. Lalu selanjutnya ada APAR seperti CO2 dan yang dry powder. APAR digunakan untuk memadamkan api kecil, misalnya di ruang listrik atau area perawatan. Yang keempat, alat pendukung lain yang sangat penting. Beberapa alat lain yang juga mendukung sistem antara lain gate valve dan zone control valve, yaitu fungsinya adalah untuk mengatur zona mana yang akan dialiri air. Yang kedua, landing valve, fungsinya adalah sebagai titik pengambilan air di setiap lantai untuk petugas pemadam kebakaran. Yang ketiga, semis connection, fungsinya yaitu sebagai konektor di
luar gedung tempat membeli damkar yang tujuannya untuk menambah tekanan air. Untuk ruangan sensitif seperti server room dipakai alat yang bernama FM 200 yang artinya adalah gas yang memadamkan api tanpa merusak alat elektronik. Dengan gabungan sprinkler otomatis, alat manual, dan jaringan pipa yang terintegrasi, sistem pemadam kebakaran menjaga keselamatan pasien dan staf rumah sakit setiap hari. Inilah yang membuat rumah sakit tetap aman walaupun beroperasi tiap hari 24 jam, tidak ada hentinya. Di rumah sakit, listrik bukan sekedar untuk menyalakan lampu. Listrik adalah nyawa. Hilang satu daya satu detik saja saat operasi berlangsung, akibatnya bisa fatal banget. Jadi, hari ini kita akan bedah anatomi utilitas elektrikal di rumah sakit. Jadi, yang pertama adalah surgical light. Lampu bedah ini dirancang khusus shadowless atau tanpa bayangan. Ia wajib memiliki CRI yang tinggi agar warna organ tubuh terlihat akurat dan tidak membiaskan panas ke pasien. Yang kedua, examination light. Berbeda dengan lampu bedah, lampu ini lebih fleksibel untuk pemeriksaan umum di UGD atau poli. Fokus utamanya adalah mobilitas yang tinggi dan menjayakan spot yang presisi. Yang ketiga, UPS atau uninterruptible power supply. Jantung cadangan instan saat PLN mati. Baterai raksasa ini membackup listrik ke alat-alat vital dengan jeda 0 detik. Menahan beban sampai genset menyala stabil. Nah, yang keempat yaitu fire alarm system. Di rumah sakit, sistem ini sangat sensitif. Ia terintegrasi untuk mendeteksi asap dini sekaligus otomatis membuka pintu darurat dan mematikan AC agar asap tidak menyebar ke ruang rawat. Yang kelima, nurse call system. Tombol komunikasi vital di samping tempat tidur. Saat ditekan, sinyal prioritas langsung terkirim ke nurse station, memastikan respon perawat datang secepat mungkin. Yang keenam, CCTV. Selain keamanan aset, CCTV di rumah sakit berfungsi untuk memantau area steril dan lalu lintas pasien, memastikan SOP keselamatan berjalan dari lorong hingga ruang penyimpanan obat. Yang ketujuh, yaitu public announcement system. Speaker sentral ini krusial untuk panggilan darurat seperti code blue. Suara harus jernih merata ke seluruh lantai untuk mobilisasi tim medis cepat kilat. Semua alat ini bekerja harmonis 24 jam non-stop dalam satu ekosistem elektrikal di balik layar demi keselamatan pasien di depan mata. Oke, di sini saya akan menjelaskan macam-macam alat dan sistem plumbing di rumah sakit secara umum. Yang pertama ada sistem air bersih atau clean water system. Fungsinya yaitu untuk distribusi air ke seluruh fasilitas non-medis dan medis. Komponen dan peralatan utamanya ada groundwater tank, roof tank, pompa transfer atau booster pump, lalu sand filter dan carbon filter, lalu water softener dan RO system, dan pipa distribusi air bersih dan backflow preventer. Yang kedua, sistem air panas atau hot water system. Digunakan untuk rawat inap, ICU, dapur, laundry, dan CSSD. Peralatannya yaitu ada electric water heater, solar water heater, hot water storage tank, sirkulasi hot water pump, lalu ada thermostatic mixing valve atau TMF. Yang ketiga ada sistem air kotor atau sanitary wastewater, mengalirkan limbah dari kloset, kamar mandi, pantry, laundry. Komponennya yaitu ada floor drain dan trap seal, pipa vent, clean out, pipa fecal dan soil waste, lalu sewage pump and sump pit. Yang keempat ada sistem air bekas dan lemak, bisa disebut grey water dan grease system. Dilakukan terutama untuk di dapur rumah sakit. Peralatannya ada grease trap, grease interceptor, sump pit grey water, pompa transfer grey water. Yang kelima, limbah medis cair atau medical wastewater. Sangat penting karena limbah mengandung patogen, darah, dan zat kimia. Peralatan utama IPAL RS adalah evaluation tank, aeration tank, sedimentation tank, chlorination atau bisa disebut UV unit, chemical nitrogen unit, sludge holding tank, pompa sirkulasi, dan boiler aerasi. Yang keenam ada sistem air hujan.
bisa disebut stormwater atau rainwater drainage. Komponennya yaitu roof drain atau gutter, pipa air hujan, stormwater pit, rainwater harvesting tank, lalu pompa dewatering. Baik, di sini terdapat contoh dari Rumah Sakit RR Medical Tower Expansion. Yang pertama, titik masuk air atau water inlet. Di bagian bawah gambar terdapat contoh gambar basement, terlihat label seperti from water meter atau incoming from water supply. Artinya air bersih masuk dari jaringan kota municipal water menuju ground reservoir atau tandon bawah. Dari situ air akan dipompa ke sistem distribusi vertikal atau riser. Yang kedua ada distribusi vertikal atau riser pipes. Terlihat beberapa pipa berwarna berbeda yang menjulang dari bawah ke atas. Ini menandakan pipa-pipa riser dengan fungsi berbeda. Lalu warna biru ada cold water supply, yaitu distribusi air bersih dingin ke seluruh lantai. Lalu ada warna merah, hot water return. Fungsinya itu air panas dari boiler atau water heater untuk area tertentu, misalnya kamar pasien, ruang bedah, dan lain-lain. Lalu warna hijau ada flash water atau filtered water atau bisa disebut RO water. Fungsinya itu umumnya untuk keperluan laboratorium, sterilisasi, atau pantry. Lalu ada warna ungu, medical service line. Bisa untuk sistem air medik, lab, atau utility service lainnya. Lalu yang ketiga, distribusi horizontal di tiap lantai. Di setiap lantai dari pipa riser ini akan keluar pipa cabang horizontal atau bisa disebut branch line menuju ke toilet, ruang perawatan, pantry, area sterilisasi, laboratorium, tangki antara, intermediate tank. Nah, tadi teman-teman saya telah menyampaikan mengenai sistem utilitas pada bangunan rumah sakit. Kalian bisa gak nih nyimpulin apa yang telah teman-teman sampaikan? Nah, dapat kita simpulkan bahwa sistem pada bangunan rumah sakit memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan pelayanan kesehatan. Berbeda dengan bangunan biasa, rumah sakit membutuhkan sistem yang lebih kompleks, handal, dan berstandar tinggi karena berhubungan langsung dengan keselamatan pasien. Oke guys, sekian untuk video kami kali ini. Jika ada yang bertanya bisa tulis di kolom komentar. Thank you guys.